Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parman Alamsir, NIM saya 190102021. Saya dari kelas A1 semester 2 akuntansi. Saya kuliah di Universitas Bina Insan Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Li Nurhayati, mata kuliah akuntansi biaya yaitu. Dan kali ini saya akan menjelaskan biaya bahan baku. Simak video ini sampai selesai. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan salah satu unsur biaya yang penting dalam perusahaan, industri, atau manufaktur. Selain biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya tersebut penting karena unsur utama dalam membuat suatu produk di perusahaan manufaktur. Hal tersebut nantinya akan mempengaruhi juga harga jual dari produk tersebut yang kaitannya nanti dengan keuntungan yang didapatkan. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasannya berikut. Pengertian biaya bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk jadi dan sebagai unsur diolah dengan menggunakan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya bahan baku adalah suatu biaya yang ditanggung atau dikeluarkan untuk mendapatkan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Perlu diketahui bahwa harga pokok bahan baku ini terdiri dari harga beli, biaya angkut, dan berbagai biaya lainnya yang dikeluarkan dalam mempersiapkan bahan baku untuk siap digunakan dalam proses produksi. Sehingga harga pokok bahan baku bukan hanya harga yang terdapat di dalam faktur pembelian atau harga beli saja. Ada berbagai biaya lainnya yang pada umumnya ikut dalam perhitungan biaya bahan baku. Yang pertama biaya pesan, yang kedua biaya penerimaan, yang ketiga biaya pembongkaran, yang keempat biaya pemeriksaan, yang kelima biaya asuransi, dan yang keenam biaya pergudangan. Unsur harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang pertama, teoritis, terdiri dari harga faktur pembelian ditambah biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan tersebut, harga faktur, biaya angkut, biaya pesanan, dan lain-lain. Yang kedua, praktis, umumnya sebesar harga beli menurut faktur pemasok karena biaya-biaya yang lain mungkin biaya akuntansi lebih besar dari manfaat ketelitian perhitungan HPBP. Perlakuan biaya angkut dalam penentuan harga pokok bahan baku. Yang pertama, biaya angkut sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Metode yang dapat digunakan yaitu perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli, perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli, biaya angkut dibebankan pada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif ditentukan di muka. Perusahaan menetapkan tarif tertentu untuk biaya angkut. Kedua, biaya angkut diperlakukan sebagai unsur BOP. Diperkirakan jumlah biaya angkut selama setahun dan jumlah itu dimasukkan dalam total taksiran BOP dalam mencari tarif BOP. Metode penentuan harga pokok bahan baku. Yang pertama, metode identifikasi khusus. Setiap jenis bahan yang ada di gudang diberi tanda tentang beberapa bahan baku tersebut dibeli, sehingga dapat diketahui HP bahan baku yang dipakai dengan melihat tanda khusus tersebut. Yang kedua, metode MPKP, freeze in freeze out. Harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang dipakai untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Yang ketiga, metode MPKP,
last in first out. Bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan pokok bahan baku yang pertama kali dipakai. Yang keempat, metode rata bergerak. Harga pokok rata-rata dihitung dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Yang kelima, metode biaya standar. Harga standar yaitu harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Harga pokok persediaan. Metode freeze in freeze out. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan pertama masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk dibeli. Metode ini cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya tinggi dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan. Harga pokok persediaan. Metode last in first out. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai perolehan persediaan yang pertama masuk dibeli. Metode ini menghasilkan nilai persediaan akhir yang rendah dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan. Harga pokok persediaan. Metode rata-rata tertimbang. Metode ini persediaan akhir akan menghasilkan nilai antara nilai persediaan metode freeze in freeze out dan nilai persediaan metode last in freeze out. Metode ini juga akan berdampak pada nilai harga pokok penjualan dan laba konti. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai biaya bahan baku. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.